Teman-teman, perkenan dalam video ini saya mau sharing tentang passion ya, karena ini penting. Kalau teman-teman udah tahu passionnya di mana, maka kita mempelajari sesuatu itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan manusia itu semua juga ada motifnya ya. Dan secara umum motif manusia melakukan sesuatu ada 3 pada umumnya. Yang pertama itu intelijen, yang kedua itu passion, yang ketiga itu reason. Kalau intelijen itu kecerdasan, kita cerdasnya di bidang apa gitu kan. Orang yang cerdas di bahasa belum tentu dia di matematika cerdas gitu. Beda, tiap orang tuh beda. Ibaratnya kayak ikan, kemudian burung kan. Ikan berenang di ini, apakah ikan karena dia bisa berenang di sungai lebih pintar daripada burung? Enggak, itu masing-masing dunianya nggak sama gitu. Itu ya, yang intelijen itu intelijen, yang kedua passion, yang ketiga reason, alasannya situ. Menjalani hobi ini alasannya kenapa sih jualan? Karena saya nyari duit, omongnya itu alasan kan. Kenapa sih senang sama dia? Ya senang sama si Fulan gitu, karena dia bapaknya orang kaya, saya mencari hartanya sebenarnya bukan orangnya gitu. Alasan manusia itu kan banyak alasan gitu. Beda dengan binatang. Nah gini, sebelum saya mulai, saya mau sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya menjalani hobi drone selama 5 tahun sampai sekarang. Kemudian saya secara usia juga saya udah segini, udah di atas segini. Jadi udah bawa tanah, udah setengah abad. Jadi mungkin pengalaman hidup saya bisa saya sharingkan kepada teman-teman, dan mungkin ada manfaatnya gitu ya. Dan namanya pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Saya mungkin aja salah, karena kan namanya pendapat dan kebenaran manusia itu sifatnya relatif. Apa yang kita yakini benar sekarang belum tentu besok. Menurut saya benar belum tentu menurut Anda, belum tentu kata orang lain. Relatif, kebenaran manusia itu sifatnya relatif. Kebenaran Tuhan lah yang absolut gitu ya. Kalau udah teman-teman udah ngerti disclaimernya, kita mulai ya. Gini, waktu di channel Dr. Drone saya sampaikan untuk pilot aja, pilot beneran, pilot profesional, mau pilot komersil, mau pilot pesawat tempur. Pilot itu bisa diklasifikasikan pada saat masuk sekolah penerbang, dia bisa diklasifikasi punya 3. Yang pertama itu ada jurusan pilot, yang kedua itu mekanik, yang ketiga pengatur lalu lintas udara. Ada sih jurusan-jurusan lain, manajerial, kemudian yang ini, tapi kita abaikan itu. 3 ini yang penting gitu, 3. Jadi pilot, mekanik, dan pengatur lalu lintas udara. Nah, kalau pilot drone gimana? Pilot drone itu teman-teman bisa lihat di YouTube. Pada dasarnya kita bisa klasifikasikan sebenarnya. Ada yang memang dia passionnya itu di pilot ya. Misalnya kayak Mincen Kim, Mr. Steel. Kalau di kita itu banyak juga. Kayak saya senangnya pilot, jadi pilot gitu. Itu nerbangin gitu. Itu yang pertama kalau di YouTube. Yang kedua, kemudian jadi mekanik gitu. Mekanik itu tukang ngopreknya. Misalnya rakitin drone, ini cara bending, cara segala macam, remote yang bagus apa. Itu biasanya itu mekanik gitu. Kalau menurut pandangan saya, kayak suhu pilot nakal itu bukan pilot, beliau tuh mekanik menurut pendapat saya gitu. Kemudian kalau yang ketiga, kemudian jadi reviewer. Jadi misalnya ada produk baru, misalnya keluar DJI Avata, pada beli, gini di review gitu kan. Ada lagi DJI Neo sekarang keluar baru, pada di review gitu. Nanti orang-orang ngeliat gitu kan, gitu. Jadi pada intinya YouTube juga hampir mirip dengan di pilot beneran, yang di pilot yang penerbang di sekolah curug itu ada kemiripannya di situ gitu teman-teman. Nah teman-teman, passionnya di mana itu yang penting banget untuk teman-teman ketahui. Kalau teman-teman udah tahu passionnya di situ, akan lebih efektif. Saya contohkan misalnya begini, saya dulu waktu belajar drone itu saya belajar ngerakit, belajar tuning segala macam, kemudian belajar nerbanginnya. Padahal di ujung-ujungnya saya tahu bahwa passion saya itu sebenarnya saya terbang. Saya kalau dibayar suruh ngerakitin drone, dibayar buat bikin drone, saya nggak suka karena bukan passion saya gitu. Passion itu kan kalau bahasa Itali, passion itu penderitaan gitu ya. Kita melakukan sesuatu dengan susah payah, tapi kita enjoy gitu kan, gitu. Jadi kalau aja saya dari awal saya udah tahu bahwa passion saya itu terbangin drone maksudnya, saya mungkin akan men-skip
pelajaran rakit, pelajaran apa nyolder, gak perlu. Itu kayak waktu kemarin saya ini live streaming sama Om Jeffrey Santoso juga, beliau tuh menyampaikan cara efektif dan efisiennya untuk belajar drone yang muncak-muncak gunung. Yang pertama, beliau itu udah tahu dia passionnya apa. Dia pengennya terbang ke puncak gunung. Beliau nggak freestyle. Beliau mau karena senangnya naik gunung kan. Jadi naik gunung aja gitu. Itu beliau udah tahu itu. Passionnya penting banget tuh. Kemudian yang kedua, dia berteman dengan orang-orang yang udah pengalaman. Om Jeffrey Santoso kan memang kenal sama Om Andrea Ramadan kan, suhu long range. Jadi cepet. Sama Om KBS Vlog, Kristianto Budi Santoso, jadi cepet banget beliau, Om Jeffrey Santoso. Coba deh, kalau teman-teman memang ini pengen tahu ceritanya gimana supaya efektif dan efisiennya belajar drone, itu ada live streaming saya sama Om Jeffrey Santoso, begitu ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu passionnya di mana, itu udah clear, yang lain tuh clear, kita nggak usah banyak pikirin, gitu. Kebayang nggak? Nih, kayak ini ya. Yang membuat boros itu sebenarnya teman-teman nggak tahu passionnya apa. Kayak sekarang sekolah kan, dulu waktu saya zaman sekolah SMA jurusan A1, A2, A3. Padahal kan kita sebenarnya waktu itu di jurus-jurusin aja, kita nggak tahu sebenarnya kita tuh bidang apa sih ya ininya. Kalau saya tanya anak saja, kamu pengen jadi apa nanti udah gede? Pengen jadi polisi. Tanya lagi, enggak, pengen belajar komputer. Besok kita nih, enggak, pengen jadi artis. Udah segala macam. Jadi sebenarnya belum nemu passionnya di mana gitu. Itu susah, itu bikin boros gitu. Karena kita sebelum kita tahu passion kita di mana, kita bakal terus-terusan nyoba, dan nyoba itu biaya gitu kan. Itu yang saya sampaikan supaya teman-teman ada bayangan gimana caranya untuk menemukan passionnya. Ya intinya kalau menurut pandangan saya tuh, kalau saya memang gimana ya, saya mungkin nggak bisa dicontoh bagian itu karena saya menyobanya panjang banget. Saya dari ngerakit micin, ngerakit 3 inci, 5 inci, 7 inci, saya jalanin semua. Saya ngerakit, saya nyolir sampai kebakar, sampai segala macam, dan saya terbangin, crash, rusak, kamera hilang, drone-nya hilang. Sampai saya tahu ke titik akhir bahwa passion saya itu dinerbangin drone. Tapi kan tuh perlu pengorbanan yang besar gitu. Mungkin untuk lebih efisiennya ya teman-teman banyak nanya ke orang-orang yang udah pengalaman gitu, menurut saya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kalau ada masukan gimana caranya supaya teman-teman bisa nemu passionnya di mana, monggo tuliskan gitu kan. Izin saya terbang ini malam minggu, dan saya terbang sendirian jauh dari orang, dan saya merasa asik-asik aja karena terbangnya Bibi adalah passion saya gitu teman-teman. Kita lanjut ya.